Rahayu, salam budaya. Kali ini saya ingin menjelaskan masalah ajaran Jawa kuno, yaitu Setur Bapat Lima Pancer berdasarkan kitab Weda, atau dalam Jawa kuno disebut Sanghyang Sruti atau Sanghyang Catur Weda. Jadi saya jelaskan mulai dari penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan dewa-dewa yang merupakan manifestasi daripada Tuhan, kemudian makrokosmos, mikrokosmos, kemudian benih-benih manusia yang menjadi manusia, benih-benih yang ada di tubuh dan keluar dari rahim ibu, Garbaning Biungku, yang disebut kakang kawah adi ari-ari. Nah, saya buat bagan dulu biar jelas. Mas, mari kita lihat dulu bagan sambil saya jelaskan. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kalau mau menjelaskan masalah Setur Bapat Lima Pancer di ajaran Jawa harus membahas dari awal, yaitu terciptanya alam semesta, jagat gede, makrokosmos, kemudian baru ke mikrokosmos atau manusia. Pada awalnya adalah kosong ya, yang ada hanya Siwa dan Nirguna. Keadaan ini disebut Sukha Achintya, yaitu keadaan yang maha bahagia yang tidak terpikirkan. Kemudian dari situ terjadi evolusi, muncul yang namanya Sanghyang Jana Wisesa, yaitu pengetahuan yang mulia. Dalam pengetahuan mulia itu berbadankan alam semesta, tetapi tidak ternoda, tak terpengaruh oleh apapun, dan tak terjangkau oleh apapun. Dan ia berkeadaan wisesa. Wisesa itu maha kuasa. Dari situ terciptalah namanya itu Pancadewata. Itu adalah 5 dewa. 5 dewata itu adalah Brahma, Wisnu, Rudra, Sadasiwa, dan Iswara. Ini saya jelaskan dulu masalah proses ya, proses terciptanya alam semesta, Buana Agung dulu ya. Jadi dari Brahma terlahirlah ganda atau penciuman ya. Kemudian dari ganda mewujud lagi prosesnya ya, mewujud lagi ke bentuk yang agak real, yang konkret, yaitu pertiwi dan tanah. Jadi wujud dari tanah itu di alam semesta adalah bumi dan tanah, dan bumi tanah itu ya. Kemudian Wisnu ya, Wisnu itu melahirkan dari Wisnu itu terlahir itu rasa ya, rasa atau saling berhubungan. Kemudian dari wujud yang tidak nyata ini menjadi bentuk yang lebih konkret lagi, yaitu air. Wujud dari air sendiri di alam semesta adalah laut dan sungai. Rudra melahirkan rupa, penglihatan. Kemudian berproses lagi menjadi wujud yang lebih nyata, yaitu teja atau sinar. Sinar bentuk yang lebih konkret lagi, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Sadasiwa melahirkan sabda atau suara. Suara itu berwujud yang lebih konkret lagi, yaitu akasa atau ether ya, Gema ya. Gema berwujud lagi di alam semesta ini menjadi tumbuh-tumbuhan dan binatang. Terakhir yang kelima Iswara.
Iswara, dari iswaralah ini terlahir rasa sentuhan atau sparsa. Sparsa ini kemudian berwujud lagi yang lebih konkret, yaitu bayu, angin. Wujudnya yang lebih konkret ya angin, ya begitu. Jadi ini adalah proses dari alam semesta, buana agung, makrokosmos, dari yang wujud nyata menjadi yang konkret ya. Nah, kita akan membahas dari Pancadewata ini, kemudian ke Pancatanmatra, ke Pancamahabhuta. Terlahirlah dari Pancamahabhuta ini, nanti terlahirlah wujud konkret daripada manusia. Kalau dari Pancabhuta, wujud konkret alam semesta adalah bumi, laut, sungai, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, dan angin. Kemudian kita bahas dari wujud konkret dari Pancamahabhuta ini menjadi manusia. Pada proses mikrokosmos atau terciptanya manusia ini, disinilah terciptanya juga sedulur papat lima pancer. Jadi dari Pancamahabhuta, Brahma menciptakan tubuh. Brahma dan Wisnu ya menciptakan tubuh dari air dan tanah. Rudra menciptakan mata dari sinar teja. Iswara menciptakan nafas itu dari angin ya, bayu. Sadasiwa menciptakan suara dari akasa. Setelah terciptanya tubuh manusia, maka masuklah jiwatman, atma, ke dalam tubuh manusia. Nah, begitu ya prosesnya. Kemudian dewa-dewa, kelima dewa itu mulai menempati tubuh manusia juga. Brahma di Muladhara, Wisnu di nabi atau pusar, Rudra itu di hati, Iswara itu di leher, Sadasiwa itu di ujung lidah ya. Makanya bagi spiritual yang mengerti cakra, suka meditasi, pasti tahu ya, Muladhara itu di bagian-bagian cakra manusia. Nah, kemudian dalam proses perkembangannya manusia juga mengalami reproduksi, yaitu menjadi manusia lagi, melahirkan ya, sebagai sewanita ya, sebagai pertemuan antara laki dan perempuan. Yang menjadi benih manusia di Sang Hyang Sruti disebut rupa sukma, dengan sifatnya abstrak atau gaib ya. Rupa sukma ini yang menjadi sukla, yaitu berwarna manik, putih, kekuning-kuningan gitu ya. Sedang swanita keluarnya dari pradana tatwa. Sukla dan swan, wanita, bercampur dalam wal rahim, kemudian berwujud manusia. Nah, dari sini kemudian muncullah sedulur papat lima pancer ya. Begitu melahirkan dari manusia itu, dari bayi yang waktu lahir dari Guwa Garbaning Byongko ya, dari sang ibu, kakang kawah adi ari-ari getih lan puser pancer dumunung ana ragaga. Nah, sedulur papat itu ya. Nah, tadi yang lahir sedina bareng karo ragaga metu saka Guwa
garbaning biungku, begitu. Itu seluruh rapat lima pancer yang merupakan wadah daripada pancer yang ada di cahaya yang ada di badan kita yang berasal dari panca mahabhuta itu, yaitu cahaya merah yang ada di darahku, cahaya putih yang ada di napasku, cahaya kuning yang ada di tulang dan susumku, cahaya hitam yang ada di kulit dan dagingku. Nah, begitu. Nah, sedang pancer itu apa? Pancer itu adalah aku. Kalau di Sangyang Sruti itu Rudra. Rudra itu adalah Siwa. Siwa itu adalah Tuhan. Jadi garis lurus antara manusia dengan Tuhannya itu ya. Ingsun atau Ingsun disebutnya ya. Demikianlah saya menjelaskan proses terciptanya sedulur papat lima pancer, terciptanya dewata, panca dewata yang juga merupakan dewa penjaga, dan terciptanya alam semesta. Semoga bermanfaat ya. Demikian video ini saya buat, sudah saya jelaskan dari alam semesta pembuatan sampai ke sedulur papat lima pancer. Adapun video ini saya buat bukan untuk tujuan komersil ataupun profit, yaitu ingin memperjelas bahwa kitab kuno Jawa, Sangyang Sruti, Sangyang Caturweda atau Kitab Weda merupakan kitab ilmu pengetahuan alam yang dapat menjelaskan dari alam hingga manusia, yang bisa menghitung kejadian yang akan datang berdasarkan perhitungan di langit, matahari, dan bulan, bintang, beserta planet-planet. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat. Terima kasih. Rahayu.